Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya. Perkenalkan, saya Dwi Endah Ciswiati, mahasiswa Pendidikan Seni S2 dengan nomor NIM 0204519013. Kali ini akan memaparkan artikel saya, yaitu yang berjudul Pembelajaran Apresiasi Batik Grobogan sebagai media menumbuhkan karakter siswa di sekolah menengah pertama. Pada artikel ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang mengapa saya memilih judul tersebut. Ada 3 latar belakang yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama, di era globalisasi ini ternyata banyak perilaku menyimpang yang merupakan pelanggaran etika yang berasal dari sosial, masyarakat, dan juga tata krama dalam pergaulan yang bersumber pada nilai-nilai luhur bangsa. Yang kedua, nilai-nilai karakter masyarakat pun mulai hilang dan menimbulkan berbagai permasalahan. Yang ketiga, pendidikan karakter sangat diperlukan sehubungan dengan munculnya tantangan baru, yaitu seperti penyebaran informasi berbahaya melalui media sosial atau internet yang saat ini semakin canggih mengikuti perkembangan iptek saat ini. Dari ketiga latar belakang tersebut, kemudian saya sebagai peneliti dalam artikel ini meneliti mengenai pendidikan karakter yang diimplementasikan melalui pembelajaran apresiasi batik grobogan sebagai media menumbuhkan karakter siswa. Dari latar belakang tersebut, marilah kita masuk menuju ke permasalahan utama, yaitu di bagian rumusan masalah. Di sini saya mengambil 2 masalah, yaitu yang pertama, bagaimana penanaman nilai-nilai pendidikan karakter siswa pembelajaran apresiasi batik grobogan di sekolah menengah pertama. Yang kedua, yaitu bagaimana upaya yang dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter pada siswa dalam pembelajaran apresiasi batik grobogan di sekolah menengah pertama. Dari rumusan masalah tersebut, maka bisa dilihat di samping, sudah saya siapkan, yaitu berupa 4 teori dasar yang akan menghantarkan kita untuk masuk ke dalam artikel ini, yaitu yang pertama saya ambil yaitu mengenai apa landasan teori mengenai yang namanya pendidikan karakter. Di sini dijelaskan kalau misal pendidikan karakter merupakan bentuk wujud upaya pemerintah dalam membantu menanamkan kebiasaan tentang hal-hal yang positif dalam kehidupan, sehingga kemerosotan moral siswa dapat teratasi. Yang kedua, yaitu ada materi mengenai pendidikan seni. Di sini telah dijelaskan, pendidikan seni merupakan sistem di dalamnya yang digunakan sebagai upaya pendidikan untuk menggunakan seni sebagai medianya atau perantaranya. Jadi di sini pendidikan seni digunakan hanya untuk sebagai alat. Kemudian ada di sini dijelaskan yaitu teori mengenai pembelajaran seni budaya berbasis pendidikan karakter. Di sini, pembelajaran seni budaya memiliki sasaran, yaitu untuk mewujudkan kurikulum dan metode pembelajaran yang aktif, yang berlandaskan atau berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa, yang membentuk daya saing dan karakter bangsa. Nah, kemudian, teori yang ketiga ini adalah kita membahas mengenai apresiasi batik grobogan. Nah, apresiasi batik grobogan ini di sini adalah berupa yang namanya perasaan untuk merasakan yang namanya keindahan dari suatu karya seni. Yang di sini yang kita bahas adalah mengenai batik grobogan. Nah, kemudian setelah kita masuk ke landasan teori tadi, kita akan masuk ke bagian metode penelitian. Di sini metode penelitian yang saya pakai adalah metode penelitian dengan jenis kualitatif deskriptif. Di sini metode penelitian ini menjelaskan secara deskriptif, yaitu proses serta hasil penanaman dan upaya nilai-nilai pendidikan karakter pada siswa dalam pembelajaran apresiasi batik grobogan di sekolah menengah pertama. Dengan yaitu yang pertama bisa dilihat di samping, ada sasaran penelitian, data kualitatif, keabsahan data, dan juga analisis data. Untuk sasaran penelitian di sini saya meneliti yaitu berupa penanaman dan upaya nilai-nilai pendidikan karakter pada siswa dalam pembelajaran apresiasi batik grobogan di sekolah menengah pertama. Yang kedua ada data kualitatifnya. Di sini data kualitatifnya adalah berupa menampilkan urian kata-kata, tingkah laku, proses, serta hasil pembelajaran siswa. Maka digunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Kemudian kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu bagian keabsahan data.
Di bagian keabsahan data, di sini saya menggunakan teknik triangulasi data. Yang digunakan yaitu berupa teknik triangulasi data menggunakan sumber data. Kemudian yang keempat ada analisis data. Di sini analisis data yang saya gunakan adalah berupa 1. Pengumpulan data, kedua direduksi, ketiga disajikan, dan keempat adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Masuk ke bagian inti. Di bagian inti ini kita akan membahas mengenai pembahasan. Di pembahasan ini kita akan membahas mengenai bagaimana yang namanya penanaman nilai-nilai pendidikan karakter pada siswa dilakukan, yaitu menggunakan perantara berupa pendidikan seni dengan memanfaatkan mata pelajaran seni budaya. Kemampuan apresiasi digunakan untuk siswa dapat mengidentifikasi dan menunjukkan sikap apresiatif terhadap keunikan gagasan dan teknik dalam berkarya seni rupa, yaitu batik gerobokan. Dari pembahasan ini bisa dilihat, ini adalah beberapa contoh batik gerobokan yang sudah saya kumpulkan dan juga sudah saya analisis, yaitu berupa di sini ada gambar batiknya, kemudian di sampingnya ada identitasnya untuk pengenalan siswa, kemudian ada nilai-nilai karakter yang terdapat di dalamnya, dan di sampingnya ada makna dan latar belakang. Nah, makna dan latar belakang inilah yang mendasari kalau misal di dalamnya batik gerobokan ini memiliki nilai-nilai karakter. Kemudian ini untuk gambar selanjutnya, bisa dilihat ada 4 gambar batik. Kemudian kita lanjutkan lagi, ada 3 gambar batik. Kemudian kita lanjutkan lagi, ada 4 gambar batik. Dan kita lanjutkan lagi, ada 1 gambar batik. Nah, ke-14 gambar batik ini secara tidak langsung akan dilakukan yang namanya pengupayaan agar batik ini tetap lestari, yaitu berupa menggunakan yang namanya apresiasi. Anak-anak diharapkan untuk bisa melakukan apresiasi. Nah, di sini upaya yang dilakukan untuk penanaman nilai-nilai karakter pada batik gerobokan itu dapat dilakukan dengan 4 usaha atau 4 upaya, yaitu yang pertama, dalam pembelajaran karakter diupayakan haruslah pembelajaran berorientasi atau berpusat pada siswa. Kemudian diusahakan untuk menumbuhkan minat dan kecintaan terhadap budaya lokal dalam pembelajaran menggunakan materi apresiasi batik gerobokan. Yang ketiga, pembelajaran apresiasi juga diupayakan untuk menerapkan nilai-nilai karakter dalam kehidupan peserta didik. Yang keempat, upaya selanjutnya yaitu dengan mengintegrasikan materi pembelajaran apresiasi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya yaitu berupa mencontohkan dalam yang namanya sikap keteladanan, berupa contoh kalau misal di sekolahan bisa dengan kegiatan yang namanya baris berbaris, berdoa, mengucapkan salam, dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke bagian akhir, yaitu ke bagian simpulan. Di sini dari pembahasan kita bisa membahas yang namanya mendapatkan 2 hasil kesimpulan, yaitu yang pertama, hasil pilar pendidikan karakter yang ditanamkan, yaitu dari gambar batik yang sudah saya tampilkan tadi, itu bisa diambil nilai-nilai pendidikan karakternya, dengan hasil yaitu anak akan yang namanya terbentuk karakter pertama adalah religius, kedua kepemimpinan, ada kedisiplinan, kerja keras, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab, toleransi, kreativitas, kasih sayang, kepedulian, jujur, hormat, cinta kebangsaan lokal, keadilan, dan percaya diri. Kemudian kita masuk ke kesimpulan yang kedua, yaitu upaya. Upaya yang dapat dilakukan untuk menanaman pendidikan karakter tadi yaitu diupayakan pembelajaran berorientasi atau berpusat pada siswa. Kemudian juga diharapkan untuk siswa itu dapat menumbuhkan minat dan kecintaan terhadap budaya lokal dengan yang namanya melakukan penerapan dan melakukan integrasi nilai-nilai pendidikan karakter pada kehidupan sehari-hari. Sekian pemaparan dari saya. Untuk daftar referensi bisa dilihat di bagian di samping. Di sini sudah saya tampilkan banyak referensi yang saya gunakan untuk membuat artikel ini. Sekian, bila ada salah kata saya mohon maaf. Apabila ada masukan atau kritik silakan bisa disampaikan di email saya yaitu dwi.endah0929@gmail.com.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.